Menurut teman-teman, apakah manusia tergolong hewan juga ya? Halo, Sofia di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai kingdom Animalia. Dunia hewan dapat dibagi ke dalam hewan tak bertulang belakang atau Avertebrata dan hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Pertama, kita akan membahas tentang Avertebrata. Avertebrata meliputi pertama, porifera atau hewan berpori. Ciri-cirinya adalah terdapat pori pada permukaan tubuh sebagai saluran air ke dalam tubuh. Kedua, rangka tubuh terdapat di luar yang tersusun dari duri-duri atau spikula. Ketiga, hidup di air jernih, yaitu kebanyakan hidup di laut. Nah, porifera ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, Calcarea, contohnya sikon. Yang kedua, Hexatinellida, contohnya Euplectella. Dan yang ketiga, Dermospongia, contohnya Euspongia. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuh berongga seperti kantung. Yang kedua, pada bagian atas terdapat mulut atau ostium yang dikelilingi oleh tentakel. Yang ketiga, setiap tentakel mengandung sel-sel beracun, yaitu cnidoblast. Yang keempat, bentuk tubuh terdiri dari polip dan medusa. Dan yang kelima adalah rangka tersusun dari zat kapur. Coelenterata terdiri dari 3 kelas, yaitu yang pertama, hydrozoa. Contohnya Hydra, Obelia, dan Physalia. Yang kedua, Scyphozoa, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga adalah Anthozoa, contohnya Acropora. Selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuhnya pipih bilateral simetris. Yang kedua, mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. Nah, yang ketiga, alat ekskresi berupa selapi. Yang keempat, pada umumnya bersifat eptile. Pada hewan dan manusia terdiri atas 3 kelas, yaitu Turbellaria, contohnya Planaria. Yang kedua, Trematoda, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Dan yang ketiga adalah Cestoda, contohnya Taenia saginata dan Taenia solium. Selanjutnya, yang keempat adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Ciri-cirinya adalah pertama, bentuk tubuh bulat panjang dengan ujung meruncing. Kedua, kulit licin, tertutup lapisan lilin. Yang ketiga, tubuh simetris bilateral, tidak bersegmen. Yang keempat, hidup bebas. Yang kelima, bersifat eptile pada tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang kedua adalah Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Dan yang ketiga adalah Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Selanjutnya yang kelima adalah Annelida atau cacing gelang. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan atau epiteliastik. Yang kedua adalah tubuh metamerik, yaitu setiap segmen memiliki organ tubuh yang tetap, bergandengan, dan terkoordinasi. Yang ketiga adalah hermafrodit, terdiri atas 3 kelas, yaitu pertama, Polychaeta, contohnya Nereis, Eunis, dan Lycidas. Yang kedua, Oligochaeta, contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Nah, yang ketiga, Hirudinae, contohnya Hirudo medicinalis atau lintah. Selanjutnya yang keenam adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuh bersegmen, terdiri atas kepala, dada, dan perut atau abdomen. Yang kedua, tubuh terbungkus rangka luar. Yang ketiga, kaki berbuku-buku. Yang keempat, tubuh simetris bilateral. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka.
Yang keenam adalah sistem saraf tangga tali. Dan yang ketujuh bermata tunggal atau majemuk. Terdiri atas 4 kelas, yaitu pertama, insekta atau serangga. Kedua, krustasea atau udang-udangan. Ketiga adalah arachnida atau laba-laba. Yang keempat adalah myriapoda atau lipan. Selanjutnya yang ketujuh adalah moluska atau hewan lunak. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuh lunak dan berlendir. Yang kedua, tubuh terdiri atas kepala dan perut. Yang ketiga, tubuh dilindungi cangkang berupa zat kapur. Yang keempat, hidup di darat, air laut, dan air tawar. Terdiri atas 3 kelas, yaitu yang pertama, Lamelia branchiata atau kerang. Yang kedua, Cephalopoda atau cumi-cumi. Yang ketiga adalah Gastropoda atau siput. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuh diselimuti kerangka luar berupa zat kapur dengan duri-duri kecil. Yang kedua, bergerak dengan kaki ambulakral. Yang ketiga adalah alat pernapasan berupa insang. Terdiri atas 5 kelas, yaitu pertama, Asteroidea, contohnya bintang laut. Yang kedua, Echinoidea, contohnya landak laut. Yang ketiga adalah Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Yang keempat, Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Holothuroidea, contohnya teripang. Nah, gimana teman-teman? Udah mengerti? Tadi kita sudah membahas mengenai kingdom Animalia. Kita juga sudah membahas mengenai Avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dibanding Avertebrata, hewan yang tergolong Vertebrata sering kita jumpai loh. Nah, untuk episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan Vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.